Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin melanjutkan pembahasan minggu lalu berbicara masih mengenai adab kita kepada guru mursyid. Di antara pentingnya adab, Syekh Abdullah bin Mubarak, seorang ulama ahli hadis mengatakan, "Nahnu ila qalilim minal adab ahwaju minna ila katsirin minal ilm." Kita itu kepada pengetahuan mengenai adab yang sedikit, kita lebih membutuhkan adab yang sedikit dibandingkan ilmu yang banyak. Di antara adab kita kepada guru mursyid, setelah minggu lalu disampaikan bahwa kita mesti ta'lim, mesti hormat, zahir dan batin, meyakini keberkahannya, kemudian kita senantiasa tunduk dan patuh kepada segala taujihatnya. Maka pada kesempatan pagi hari ini, adab selanjutnya kepada guru mursyid adalah alla ya'taridu alaihi fima fa'alahu walau kana zahiran wala yaqulu lima fa'alta kadza. Adab kepada guru mursyid yang selanjutnya adalah jangan sampai mempertentangkan apa yang dilakukan atau apa yang diucapkan oleh guru mursyid. Bahkan sampai berani berkata, baik di lisannya ataupun di dalam hatinya, lima fa'alta kada. Kenapa engkau melakukan hal ini kepada guru mursyidnya? Mempertentangkan atas perbuatan yang dilakukan oleh gurunya. Bahkan di dalam thariqah, saking pentingnya adab ini dikatakan, man qala li syaikhihi lima la yuflihu abadan. Ini sudah sering kita dengar. Siapa yang berkata kepada gurunya lima, kenapa? Tetapi dalam arti mempertentangkan. Mempertentangkan itu ia menentang perbuatan gurunya, bukan dalam arti bertanya, tetapi menentang. La yuflihu abadan. Maka murid yang di dalam hatinya menentang perbuatan gurunya, la yuflihu abadan, tidak akan sukses di dalam thariqahnya, abadan, selama-lamanya. Kenapa? Di dalam thariqah dikatakan, faqad tasduru minasyaikhi suratun mazmumatun fil zahir wa hiya mahmudatun fil batin kama waqa'a lil khadri ma'a Musa alaihi wassalam. Di dalam thariqah itu memang terkadang bentuk ujian dari seorang guru kepada muridnya, terkadang tasduru minasyaikhi, seorang murid diperlihatkan daripada gurunya suratun mazmumah fil zahir, yang secara lahiriah murid itu menganggap perbuatan gurunya itu tidak baik atau tidak sesuai. Wahya mahmudatun fil batin, padahal perbuatan seorang mursyid itu senantiasa mahmudatun fil batin, senantiasa mahmudah, terpuji. Tidak ada yang tidak baik yang datang dari guru mursyid, semuanya itu baik. Karena seorang mursyid di dalam ahwal dan af'al dan akwalnya, di dalam perbuatan, ucapan dan tindakannya serta bimbingannya kepada murid-muridnya, itu tentu dalam batasan syariat Allah Azza wa Jalla. Tentu demi maslahat. Karena seorang mursyid, tentu di antara syarat mursyid itu adalah alla yatasaddara,
bahwasanya tidak menjadi mursyid, melainkan salah satunya adalah telah memenuhi di dalam diri mursyid itu ilmal ulama, ilmunya para ulama. Artinya pasti apa yang dilakukannya atas dasar ilmu, atau hikmatul hukama, atas dasar hikmah politik yang dilakukan oleh seorang mursyid. Ada tujuan di balik perbuatan atau ucapan dari seorang mursyid. Maka dikatakan wa kun indahu kal mayyiti inda mughassilin yuqallibuhu ma syaa wa huwa mutawi. Hendaklah engkau seorang murid senantiasa di hadapan mursyid itu kal mayyiti inda mughassilin, seperti mayit, seperti layaknya jenazah di hadapan orang yang memandikannya. Yuqallibuhu masya'a, jenazah itu, mayit itu, tubuh tanpa nyawa, di hadapan orang yang memandikannya dibolak-balikan. Masya'a, terserah orang yang memandikan. Wa huwa mutawi, dan jenazah itu, mayit itu senantiasa tunduk patuh, tidak menentang. Dia ikut saja, dibalikan ke kanan, dimiringkan ke kiri, didudukan, ditekan perutnya, dan lain sebagainya. Walaupun mungkin di satu sisi ada yang mengatakan bagaimana bisa disamakan dengan mayit. Mayit itu kan tidak bernyawa, tidak ada nyawanya. Justru disitulah seorang murid di dalam berthariqah itu mesti meniadakan nafsunya. Itu yang akan menjadi adab selanjutnya. Menghilangkan ikhtiarnya. Bukan berarti tidak bernyawa. Tetapi bagaikan seorang mayit. Bagaikan jenazah. Ia memiliki nyawa. Tetapi bahkan lebih mulia. Kenapa? Kalau jenazah itu dibolak-balikan. Ya karena memang tidak ada nyawanya. Tetapi jika ada seorang manusia, seorang murid yang rela dia dibolak-balikan oleh guru mursyidnya, diperjalankan, kadang diberikan apa yang diinginkan, kadang dijalankan kepada hal-hal kesulitan, atau diberikan maklumat, berbagai macam maklumatnya, mulai dari untuk menyebutkan contoh maklumat, tanggalkan rokok, bawa tongkat, pakai peci merah putih, dulu pakai peci putih, dan seterusnya. Padahal murid itu, kalau dia mau, tentu manusia hidup bisa memilih, tetapi ia lebih memilih bagaikan jenazah, bagaikan mayit, ikut saja kepada guru mursyidnya. Wala ta'tarid fi majahilta min amri. Kalau engkau belum mampu seperti mayit yang dibolak-balik, la ta'tarid fi majahilta min amri. Janganlah engkau menentang apa yang engkau lihat pada gurumu, baik ucapannya, perbuatannya, atau tingkah lakunya, ahwalnya. Jahil tamin amrih, yang engkau tidak tahu. Engkau hanya melihat secara lahiriah. Engkau hanya mendengar melalui telinga lahirmu. Engkau tidak mengetahui hakikatnya. Alaihi fa innal i'tirada tanazu'. Ketahuilah, menentang guru di dalam hati, meskipun Anda tidak mengucapkannya, meskipun kita tidak mengucapkannya, tanazu adalah bentuk perselisihan. Seolah-olah seorang murid yang menentang perbuatan gurunya merasa ia lebih tahu dibandingkan gurunya. Wasallim lahu fi matarah wa iyakun ala ghairi masyru'in
fatamma mukhadi' wasalim, dan pasrahlah. Istislam. Istislam itu walaupun engkau tidak tahu, tidak mampu menjelaskan, seperti banyak terjadi pada diri kita, beberapa mungkin kita mengalami banyak orang bertanya, apa maksud dari Abah Aus mengatakan ini? Apa maksud dari perkataannya yang ini? Kita tidak tahu. Kita jawab saja tidak tahu. Wassalim. Saya tidak tahu. Itu urusan guru saya. Pasrah saja. Saya menerima saja. Maka banyak yang uh, tidak cocok dengan torikoh itu karena mereka mengandalkan logikanya, mendewakan akalnya. Sedangkan di dalam torikoh kita bukan tidak memakai akal, tetapi ada saatnya akal kita itu diletakkan di belakang adab kita kepada guru mursyid kita. Salimlahu fi matarah. Apa saja yang kita lihat dari guru, apa saja yang kita dengar dari guru, walaupun Anda tidak paham, walaupun kita tidak paham, istislam. Tidak menentang, terima saja. Wa iyakun ala ghairi masyru'in. Bahkan hatta dikatakan, walaupun tidak mungkin terjadi. Sekalipun apa yang terlihat, apa yang terdengar itu ala ghairi masyru'in, seolah-olah tidak sesuai dengan syariat, seolah-olah tidak sesuai dengan syariat. Fasamma mukhadi, ketahuilah ketika murid diperjalankan kepada hal seperti itu, ia merasa melihat pada guru mursyidnya sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Fasamma mukhadi, hati-hati, hati-hati tertipu, hati-hati jangan sampai berani menyalahkan guru mursyidnya. Fatamma mukhadi, disitulah ujian seorang murid. Wa fi qissatil khidril karim kifayah. Cukuplah. Bukalah surat Al-Kahfi. Di dalam kisahnya Nabi Khidir dan Nabi Musa, kifayah, cukup menjadi panduan, cukup menjadi rujukan, cukup menjadi referensi bagi perjalanan murid dengan guru. Untuk seorang murid senantiasa patuh kepada guru mursyidnya. Bahwa setiap yang dilakukan oleh seorang mursyid, di baliknya pasti ada hikmah. Bahkan di dalam kisahnya Khidir, Allah tidak tanggung-tanggung memberikan contoh pelajaran. Biqatli ghulamin wal kalimu yudafi'. Di antara ujian terberat Nabi Musa ketika berguru kepada Nabi Khidir adalah diperlihatkan biqatli ghulamin, Nabi Khidir membunuh seorang anak. Bagaimana Allah memberikan ilustrasi, bukan ilustrasi, contoh nyata pendidikan di dalam thariqah atau berguru kepada seorang arif billah itu penuh dengan ujian. Bagaimana Nabi Musa yang dijadikan contoh sebagai murid diperlihatkan gurunya melakukan pembunuhan. Wal kalimu yudafi, sehingga ia tidak sanggup menahannya. Yudafi, ia menentang, mempertanyakan. Aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs. Hai Khidir, kenapa engkau membunuh nafsan zakiyah? Nyawa yang suci, anak yang suci. Bighairi nafsin, tanpa ada sebab, tanpa ada alasan. Itu contoh yang begitu nyata di dalam Al-Quran. Falamma abana subhu an lailin, falamma abana subhu an lailin sirra, wasulla hisamun lil muhajiji qati'. Ketika Allah tampakkan, Allah singkap rahasia di balik perbuatan guru mursyid, di balik perbuatan Nabi Khidir. Seperti Allah menghilangkan kegelapan malam hari. Pernah kita lihat malam hari? Betapa semua
semua tempat itu gelap. Lihatlah langit pada malam hari. Betapa pekatnya langit malam hari. Tetapi ketika datang subuh, kemana hilangnya kegelapan itu? Pagi ini kita lihat langit cerah, penuh dengan cahaya. Kemana kegelapan yang tadi malam kita lihat? Tersingkirkan oleh cahaya subuh, cahaya matahari. Terbuka rahasianya, dibuka hikmahnya. Maka ketika terbuka segala kegelapan, barulah seorang murid. Oh, ternyata wasullahi samun lil muhajjijiqati. Pada saat itulah ketika dibuka segala hikmah, disingkap segala rahasia, bagaikan seorang mursyid sedang menghunuskan pedangnya kepada siapa saja orang yang menentangnya. Semoga bukan termasuk kita. Pada saat itu, orang-orang yang dulu menentang perkataan atau perbuatannya tidak bisa berkata apa-apa. Layaknya orang yang melihat langit pada pagi hari, ditanyakan kemana kegelapan yang tadi malam engkau lihat. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Itulah perbuatan mursyid. Ketika sudah dibukakan hikmahnya, Nabi Musa mengakui segala perbuatan Nabi Khidir yang dulu ia tentang. Aqamalahul udral kalimu. Sehingga Nabi Musa meminta maaf atas segala pertentangan yang ia lakukan kepada Nabi Khidir. Wa annahu kadzalika ilmul qaumi fihi bada'i. Begitulah ilmul qaum, ilmunya para sufi penuh dengan rahasia. Fihi bada'i, tetapi di dalam rahasia itu bagi murid yang mau tunduk, yang mau patuh, yang mau taat, tidak menentang gurunya, bada'i, satu waktu pada masanya akan melihat semuanya menjadi bada'i, penuh dengan keajaiban, penuh dengan keindahan. Apa yang ia tidak pahami, pada saatnya Allah akan buka rahasianya. Pada saat itulah ia melihat betapa luas ilmu gurunya, betapa penuh dengan hikmah segala ucapan dan perbuatannya. Dari situlah menuntut adab untuk kita semua, alla ya'taridu alaih fima fa'alah, supaya kita tidak tergesa-gesa atau jangan sampai kita menentang ucapan atau perbuatan dari guru mursyid kita meskipun kita tidak memahaminya atau belum memahaminya. Terimalah dengan istislam, terima saja, jangan ditentang. Lakukan segala yang diperintahkan oleh guru mursyid tanpa ada pertentangan. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari pada manakib pagi hari ini. Apa yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini tidak sekedar menjadi ilmu pengetahuan, tetapi menjadi ahwal, sifat bagi di dalam diri kita. Kita dijadikan murid-murid yang senantiasa tunduk dan patuh kepada guru mursyid kita. Terima kasih kepada Bunda Haya, Ustaz Suyatno, Pak Ade Harun, siapa saja yang menjadi wasilah kita bisa khidmat pada pagi hari ini. Hadanallahu majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.